Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat buat kita semua. Perkenalkan, saya Fitria Priwulida. Saya adalah dosen dari program studi Teknik Elektromedik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi elektromedis. Tujuannya adalah untuk memaparkan kinerja saya sebagai dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada proses pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan dia, Y, di mana D adalah delivery, I interaction, dan E adalah assessment. Pada pendekatan delivery, akan menjelaskan tentang materi kuliah yang diambil. Interaction menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar pada mahasiswa. Assessment menjelaskan tentang bagaimana saya mengukur dan menilai mahasiswa secara objektif. Sebelum saya menjelaskan apa itu DIE, saya akan memaparkan mata kuliah elektronika terapan, di mana mata kuliah yang saya ampu berjumlah 2 SKS, yaitu teori. Fokus mata kuliah ini terletak pada komponen elektronika pasif dan komponen elektronika aktif. Mata kuliah elektronika terapan diambil pada mahasiswa semester 3 dan mata kuliah ini bertujuan untuk membekali lulusan mahasiswa elektromedik agar dapat mengaplikasikan elektronika terapan pada peralatan elektromedis. Mata kuliah elektronika merupakan perluasan dari materi fisika dasar terkait dengan kelistrikan dan komponen elektronik. Mata kuliah ini mengenalkan komponen-komponen dan alat ukur dasar elektronika. Di samping itu, juga penerapan komponen pada rangkaian dasar seperti filter pasif, penguat daya, dan amplifier. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang elektronika dasar, serta dapat mengaplikasikannya sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Selanjutnya, untuk aspek delivery, yaitu apa yang saya sampaikan kepada mahasiswa pada mata kuliah elektronika terapan. Sebelum saya menjelaskan apa yang saya deliver, saya membangun materi pembelajaran berbasis capaian pembelajaran lulusan. Adapun capaian pembelajaran lulusan adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan pengetahuan keahlian dasar dalam bidang ilmu teknik elektromedik. Yang keempat, mampu mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam bidang teknik elektromedik dan mampu menganalisis untuk memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Dari capaian pembelajaran, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran pada mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran terdiri dari yang pertama, memahami konsep dasar penerapan komponen elektronika serta pengukurannya dalam rangkaian elektronik. Yang kedua, menganalisa dan menggambarkan karakteristik prinsip kerja diode dan transistor dalam rangkaian elektronik. Yang ketiga, mampu menganalisa rangkaian pasif filter serta rangkaian operasional amplifier op-amp. Yang keempat, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dalam pengaplikasian alat elektromedis. Dari capaian pembelajaran ini, dilakukan 16 kali pertemuan termasuk UAS dan UTS di dalamnya. Untuk menentukan mata kuliah ini terstruktur dan berjalan dengan baik, maka saya menggunakan buku ajar dasar-dasar elektronika. Selain itu juga, saya menggunakan jurnal-jurnal penelitian terkait kasus yang berhubungan pada elektronika. Ada beberapa jurnal penelitian yang sudah saya dan tim
juga saya masukkan sebagai referensi pada mata kuliah elektronika terapan dengan judul penggunaan metode penerima data modulasi ASK sebagai pemberitahu cairan infus habis berbasis mikrokontroler, di mana penelitian ini merancang sebuah alat untuk mendeteksi cairan infus dengan menggunakan elektronika. Selanjutnya, kita akan membahas aspek interaction, yaitu menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada mahasiswa pada mata kuliah elektronika terapan. Secara prinsip, interaksi yang saya gunakan kepada mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas berbasis student-centered learning, merupakan metode yang mengedepankan keaktifan mahasiswa. Adapun platform teknologi yang saya gunakan untuk membantu dan mempermudah saya untuk menyampaikan materi adalah Google Classroom dan Google Meet dan aplikasi Zoom Meeting untuk berinteraksi secara virtual pada mahasiswa elektromedik di masa pandemi COVID. Demikian aspek interaksi, yaitu bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa. Selanjutnya, aspek asesmen adalah bagaimana cara menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah elektronika terapan. Di awal perkuliahan, saya menyampaikan kepada poin-poin penting kepada mahasiswa yang saya berikan. Ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, aspek kognitif. Yang kedua, aspek psikomotorik. Yang ketiga, aspek afektif. Nah, aspek kognitif itu merupakan pengetahuan di mana penilaian menggunakan ujian mid semester atau UTS dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Selanjutnya, aspek psikomotorik dinilai melalui sikap dan tingkah laku mahasiswa selama proses perkuliahan dengan bobot 50%. Yang ketiga, aspek efektif, di mana mahasiswa saya menilai dengan kemampuan berkolaborasi dengan kelompok timnya dalam menyelesaikan tugas-tugas elektronika terapan. Adapun poin-poin ini merupakan kontrak belajar yang diupload ke dalam Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Universitas Sari Mutiara Indonesia. Selain itu, pengukuran penilaian kinerja mahasiswa didasarkan pada subcapaian pembelajaran mata kuliah, sehingga mata kuliah ini memiliki penilaian yang terukur pada masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah. Sekali lagi, hal ini sudah disampaikan kepada mahasiswa di awal proses pertemuan dengan mahasiswa dalam perkuliahan, sehingga harapannya mahasiswa dapat mengetahui secara transparan dari mana kriteria penilaian untuk mata kuliah elektronika terapan. Hal ini menjadikan mahasiswa mempersiapkan dirinya dengan baik perkuliahan dengan mata kuliah elektronika terapan ini, baik di dalam kelas maupun di laboratorium. Demikian 3 aspek yang sudah saya paparkan terkait mata kuliah elektronika terapan, mulai dari dia. Setelah ini saya akan menyiapkan video suatu proses pembelajaran secara real bersama dengan mahasiswa melalui platform teknologi yaitu Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, masih dalam perkuliahan elektronika terapan dan materi kita hari ini mengenai komponen dasar elektronika. Nah, untuk sub CPNK, capaian kita itu mengenal dan mengklasifikasikan fungsi komponen pasif dan aktif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, komponen elektronika itu banyak sekali digunakan. Contoh, pada handphone genggam yang kita gunakan, terus peralatan-peralatan listrik yang kita gunakan, itu banyak sekali menggunakan komponen-komponen elektronika. Nah,
Untuk komponen elektronika sendiri merupakan elemen dasar yang digunakan untuk membentuk suatu rangkaian elektronika dan biasanya dikemas dalam bentuk diskrit dengan 2 atau lebih terminal penghubung. Setiap komponen elektronika memiliki fungsi masing-masing dalam suatu rangkaian elektronika. Ada yang berfungsi sebagai penghambat, ada yang berfungsi sebagai penguat, ada yang berfungsi sebagai penghantar, ada juga yang berfungsi sebagai penyaring, dan ada yang berfungsi sebagai pengendali. Nah, komponen elektronika sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, komponen aktif, dan yang kedua itu komponen pasif, di mana komponen aktif itu digunakan bisa beroperasi jika dialirin oleh arus listrik. Untuk komponen pasif, dia tidak memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Selanjutnya, di sini ada jenis dan fungsi dari komponen aktif, di mana ada dioda. Dioda merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyara arus listrik. Selanjutnya ada transistor. Transistor merupakan komponen elektronika yang berfungsi seperti penguat, pemutus, penyambung, stabilitas tegangan, dan modulasi sinyal. IC adalah komponen elektronika yang terdiri dari gabungan dari transistor, resistor, dan komponen lainnya. Fungsi IC yang paling sederhana adalah penguat sinyal, daya, dan power. Dan di sini ada contoh dari jenis dan fungsi komponen pasif. Yang pertama ada resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Selanjutnya ada kapasitor, merupakan komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron selama waktu yang tidak tertentu. Induktor, komponen elektronika yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Transformator, perangkat listrik yang mentransfer energi listrik dari satu rangkaian listrik ke yang lain. Paling umum digunakan untuk meningkatkan tegangan AC. Nah, di sini ada prinsip kerja dioda. Dioda semikonduktor hanya dapat melewatkan arus pada satu arah saja, yaitu pada saat dioda memperoleh catu arah bias maju. Karena pada dioda terdapat junction pertemuan di mana daerah semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N bertemu. Abang dan kakak bisa perhatikan animasinya. Di sini ada animasi dari dioda. Selanjutnya ada jenis-jenis dioda, ada dioda Zener, diak, LED, dan sebagainya. Nah, selanjutnya transistor. Transistor merupakan komponen semikonduktor yang memiliki banyak fungsi seperti penguat, pemutus, penyambung, stabilitas tegangan, dan modulasi sinyal. Komponen ini banyak digunakan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Nah, transistor terdiri dari 2 jenis, ada transistor BJT dan transistor FET. Untuk BJT, merupakan transistor yang membutuhkan elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron di kutub positif. Berdasarkan susunannya, transistor bipolar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Transistor efek medan untuk FET adalah jenis transistor yang menggunakan listrik sebagai pengendali. Konduktivitasnya tegangan listrik yang diberikan terminal gate digunakan untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan pada terminal ke terminal S. Nah, di sini ada jenis-jenis transistor, banyak sekali jenis transistor. Ini merupakan prinsip kerja dari transistor. Nah, untuk IC, berdasarkan fungsinya, IC dapat dikelompokkan menjadi IC waktu,
Nah, biasanya IC ini digunakan sebagai switching. Nah, di sini ada resistor. Di sini ada animasi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, biasanya resistor itu diibaratkan seperti pipa air. Nah, resistor tadi ada dua jenis ya, resistor tetap dan resistor tidak tetap. Ini yang di atas merupakan animasi dari resistor tetap, di mana resistor yang memiliki nilai hambatan yang tetap. Sementara yang ini, yang di bawah, merupakan resistor tidak tetap, yaitu merupakan resistor yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah. Jadi seperti keran air listrik, pipanya itu menggunakan keran, bisa ditutup, bisa dibuka. Seperti itu. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari resistor. Yang pertama, resistor nilai tetap. Yang kedua, ada resistor variabel. Ada LDR, ada termistor. Nah, LDR ini dia untuk bisa bekerja dengan menangkap cahaya. Terus termistor ini untuk mengukur suhu. Di sini ada contoh dari resistor 4700 ohm. Bisa diperhatikan. Pada gambar resistansinya yang memiliki 5 cincin, terdiri dari cincin 1, 2, dan 3 adalah cincin digit, 4 sebagai penggali, serta cincin 5 adalah toleransi. Resistansi yang mempunyai 4 cincin terdiri dari cincin 1, 2 adalah sebagai digit, cincin 3 adalah cincin penggali, dan cincin 4 sebagai toleransi. Selanjutnya, kapasitor. Kapasitor ialah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tidak tertentu. Dalam menyimpan muatan listrik, terutama tidak terjadi perubahan kimia pada bahan kapasitor. Besarnya kapasitansi dari sebuah kapasitor dinyatakan dalam Farad. Pengertian lain kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Nah, sebelum kita lanjut, apakah abang dan kakak bisa pahami? Atau sebelum kita lanjut, Bisa, coba Bu. dulu Abang Andi jelaskan dulu mengenai komponen-komponen elektronika. Ada berapa jenis ya, Abang Andi? Baik, Kak Riris. Oke. Berarti, oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya untuk struktur sebuah kapasitor terdiri dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki elektroda metalnya, dan pada saat yang sama, muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya. Muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada induktor. Induktor dikenal juga dengan koil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang terbentuk sebuah kumparan. Nah, nih, ini namanya merupakan dari contoh induktor, di mana induktor ini terdiri dari susunan lilitan kawat email yang membentuk sebuah kumparan.
Ya, Abang dan Kakak. Nah, pada dasarnya, induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Dasar dari sebuah induktor adalah berdasarkan hukum induksi Faraday. Fungsi-fungsi induktor atau koil diantaranya adalah dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet, menapis atau filter frekuensi tertentu, menahan arus bolak-balik, meneruskan arus searah, dan pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan. Selanjutnya ada transformator. Nah, transformator disebut juga dengan trafo yang merupakan alat untuk mengubah tegangan bolak-balik. Pada transformator terdapat kumparan primer yang dihubungkan dengan sumber. Lalu ada pula kumparan sekunder yang dihubungkan dengan beban. Prinsip kerja transformator menggunakan induksi elektromagnetik yang dikenal dengan hukum Faraday. Kumparan primer pada trafo dihubungkan dengan tegangan AC yang disebut dengan tegangan primer. Tegangan primer memunculkan fluks magnetik yang dinyatakan dengan garis-garis gaya magnetik. Garis-garis gaya magnetik ini memotong lilitan kumparan sekunder sehingga menghasilkan GGL induksi atau tegangan sekunder. Nah, baik, terima kasih. Sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Baik, Andi, silakan. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana penerapan elektronika pada dunia elektromedis? Nah, baik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Andi. Nah, penerapan elektronika dalam elektromedis itu sangat penting ya, terutama pada alat-alat elektromedis, alat-alat kesehatan itu kan banyak juga yang sebagian besar itu menggunakan alat-alat digital. Nah, pada alat-alat digital itu sendiri dia tidak bisa berfungsi kalau tidak ada elektronika di dalamnya. Ya, walaupun katanya ada microcontroller, pasti bisa jalan. Nah, dalam microcontroller itu sendiri di dalamnya semua komponen elektronika. Jadi sangat berkaitan antara komponen elektronika dengan peralatan elektromedis. Banyak sekali digunakan. Baik, Saudara Andi, Baik, Bu. ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup jelas, Bu. Nah, kalau cukup, apakah ada yang bisa menyimpulkan perkuliahan kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan perkuliahan kita hari ini? Baik, kalau tidak ada, akan saya simpulkan. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai komponen elektronika, di mana komponen elektronika itu memiliki dua jenis, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Yang pertama, komponen aktif itu terdiri dari komponen dioda, transistor, dan IC. Terus selanjutnya, komponen pasif itu ada resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Nah, untuk prinsip kerjanya, komponen pasif itu menggunakan arus listrik atau tidak? Apakah ada yang bisa menjawab sebelum kita akhiri perkuliahan ini? Oke, tidak ada. Nah, akan saya ulang. Nah, nih, untuk komponen aktif itu memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi, dan komponen pasif
tidak memerlukan arus untuk beroperasi. Ya, abang dan kakak. Oke, untuk selanjutnya kita bagi kelompok karena kita akan masuk ke praktikum nanti, kita bagi kelompok. Terus ada tugas akan saya kirim ke LMS. Jadi, mohon kepada abang dan kakak untuk mengerjakan tugas di LMS. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat, dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu.